hendak coba ya. Jadi kita izin di sini saja. Mungkin kalau datang mimbar kurang kelihatan nanti. Kalau kita bercecer berarti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang megah ini, yang lumayan mewah, Masjid Raudatul Mukminin. Karena terus terang saja hampir tiap malam keluar yang mengisi kultum ke masjid-masjid cukup temau di AC ya. Terus terang saya belum ketemu Pak. Nah ini karena mungkin yang ada di Masjid Agung ya Pak yang pakai AC, karena nggak ada undangan ke sana, jadi belum pernah merasakan yang suasananya pakai AC. Alhamdulillah, walaupun masjidnya lumayan sedang, namun tetapi sangat luar biasa fasilitasnya dan dalamnya terasa enak gitu. Nah ini sesuai juga namanya Raudatul Mukminin, yang namanya Raudah kan yang adanya di Mekah ya Pak, di Madinah Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan dan kesempatan bagi kita yang insyaallah untuk menegakkan yang namanya malam-malam di bulan suci Ramadan ini, yaitu mengkom Ramadan, menegakkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula semoga salawat dan salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus syara Masjid Raudatul Mukminin, dan yang saya hormati pengurus masjid atau PKM Masjid Raudatul Mukminin yang saya hormati, dan yang saya hormati kepada para haji dan hajah, dan juga yang saya hormati para alim ulama, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih, insyaallah semoga selalu diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa kurang lebih 15 hari. Jadi pada malam hari ini malam ke-16. Jadi malam ke-16 ini yaitu sudah di pertengahan bulan, di bulan puasa. Kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai pertengahan puasa itu sudah mulai mengencangkan ikat sarungnya. Supaya apa? Supaya kuat dan bisa lebih kuat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah suatu suri tauladan bagi kita, contoh yang
baik bagi kita, yaitu mencontohkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang saya bacakan di mukaddimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan suci Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ini merupakan anugerah bagi kita, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz, itu kurang lebih 30 juz. Itu lengkap 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang di atas, di langit yang tempat kita sekarang ini. Itu di langit dunia termasuk langit pertama di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 30 juz. Namun tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan perantara malaikat Jibril itu bertahap. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini adalah surat yang pertama kali diturunkan supaya Nabi Muhammad SAW membaca. Dalam arti membaca yaitu supaya bisa lancar lidahnya, bisa untuk menjabarkan untuk segala isi alam dunia ini. Yang kedua turun yaitu surat Al-Muddatsir. Al-Muddatsir kum fa'anzir, itu surat yang kedua turun. Setelah itu turun. Namun tetapi Al-Quran ini turun tidak sekaligus, sesuai dengan apa permasalahan ataupun perkara yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi turunnya acakan. Namun tetapi sebelum Nabi besar Muhammad SAW wafat, itu sudah tersusun rapi sesuai susunan yang di Lauhul Mahfuz, yaitu di atas langit yang ketujuh tersimpannya Al-Quran yang sebenarnya. Itu tersusun sesuai yang kita bacakan, yang tidak berdoamani Al-Quran yang ada di muka bumi ini. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di momentum bulan Ramadan ini mari kita perbanyakkan untuk membaca Al-Qur'an. Karena ini suatu anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an itu 10 ganjaran pahalanya. Jadi satu huruf itu 10 ganjaran pahalanya. Itu kalau di hari biasa. Namun tetapi sesuatu amalan yang sunnah yang kita amalkan, yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, itu dihitung nilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang amalannya wajib, itu dihitung sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita amalkan, baik itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir maupun amalan-amalan yang lainnya. Dan juga tidak lupa kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau amalan yang lainnya yang selain salawat itu bisa tidak diterima oleh Allah, bisa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan lainnya selain salawat. Itulah kelebihan salawat Nabi kapanpun kita baca. Dalam keadaan apapun yang kita baca salawat, walaupun kita dalam keadaan bersih, kotor, ataupun kita dalam keadaan berdosa pun sekalipun, insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan salawat kita.
kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum yang mulia ini, mari kita perbanyakkan membaca Al-Qur'an, kita perbanyakkan sholawat dan amalan-amalan yang lainnya. Dan juga jangan sampai lupa ataupun kita ketinggalan, yaitu sholat Isya secara berjamaah dan juga sholat subuh secara berjamaah. Kalau sholat Isya kita lakukan berjamaah di masjid, itu sama dengan kita mengamalkan suatu peramalan setengah malam. Apabila kita kerjakan sholat subuh secara berjamaah, sama dengan ganjarannya kita telah menghidupkan semalam suntuk. Itulah ganjaran pahala jika kita melakukan sholat Isya berjamaah dan juga sholat subuh secara berjamaah. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama di momentum Ramadan ini, karena sudah di pertengahan puasa, ada yang namanya yaitu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita terlewatkan. Kita berusaha semaksimal mungkin sekiranya kita dapat bertemu dengan namanya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi shahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan. Itulah luar biasanya. Jika kita juga tidak bertemu dengan namanya malam Lailatul Qadar, bertepatan kita beramal lagi beribadah kepada Allah di tengah malam, pada saat itu turunnya malam Lailatul Qadar sama dengan peribadatan kita, amalan-amalan kita pada malam itu, yaitu sebanyak 1000 bulan kita beramal beribadah kepada Allah. Walaupun kita tidak ketemu ataupun bertemu dengan secara nyata, insyaallah ini adalah merupakan karunia dari Allah. Mari kita hidupkan malam-malam yang pertengahan bulan ini. Jangan kita ambil malam ganjilnya saja. Kita berusaha yaitu mulai setiap malam. Setiap malam kita tegakkan yang namanya mengqom Ramadan, menegakkan ibadah-ibadah di malam hari di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan yang full kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini, dapat beribadah di malam harinya, apapun ibadah kita. Baik itu kita berzikir kepada Allah, baik itu kita membaca Al-Qur'an, ataupun kita beribadah dengan melaksanakan solat sunnah lainnya, baik itu solat sunnah tahajud, solat sunnah hajat, ataupun kita kerjakan solat sunnah tasbih. Solat tasbih ini juga kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Kalau tidak dapat satu minggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak bisa juga yaitu satu tahun sekali. Bahkan kata Nabi Muhammad, jangan sampai tidak mengerjakan sholat sunat tasbih itu dalam seumur hidup satu kali. Saking luar biasa manfaat dan ganjaran dari sholat sunat tasbih. Karena di sana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 10 macam dosa besar. Karena kita sebagai manusia ini tidak luput yang namanya salah dan dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa. Jadi mari kita perbanyakkan bertaubat kepada Allah, membaca istighfar, dan kita kerjakan juga yang namanya sholat sunat tasbih. Alhamdulillah kita di pertengahan ini masih bisa bertemu. Sebagai pengingat terakhir dari saya bahwa pada saat ini tahun 1446 Hijriah. Jadi orang-orang terdahulu, orang para alim ulama terdahulu telah mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Namun tetapi mereka telah wafat, tidak mungkin kembali untuk mengerjakan bulan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Begitu juga bagi kita, karena momentum yang mulia ini, yang baik ini, mari kita perbanyakkan. Kita kuatkan
waktu dan kesempatan bagi kita untuk mengerjakan sebanyak mungkin amal-amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya juga dapat mengerjakan yang sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jaminan, tidak ada yang namanya pasti tahun depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini di tahun 1447 Hijriah di tahun depan. Jadi dalam kesempatan inilah kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan ganjaran yang terbaik bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum